apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Sumatera Utara bersama saya, Agisa Febila. Sejumlah berita menarik akan kami sajikan untuk Anda. Berikut 3 berita utama hari ini. Kapal Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 1 kapal ikan Myanmar yang tidak memiliki dokumen resmi di Selat Malaka. Polisi akhirnya bisa menangkap host live acara pornografi di media sosial yang menjadi buronan selama 2 bulan. Seorang wanita tewas di kos pacarnya. Mayat diduga sudah 3 hari lamanya dan terungkap setelah keluarga wanita menemukan lokasi kos pelaku. Kementerian Kelautan dan Perikanan menangkap 1 kapal ikan negara asing dan 5 orang awak kapal asal Myanmar yang tidak memiliki dokumen resmi di Selat Malaka. Petugas juga mengamankan hasil tangkapan ikan sebanyak 100 kg. Petugas Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP Indonesia mengejar dan melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk memberhentikan kapal asing di Selat Malaka, Indonesia. 1 unit kapal asing berbendera Malaysia ditemukan tengah menangkap ikan menggunakan trawl. Trawl adalah kapal penangkap ikan dengan menggunakan pukat harimau. Karena berhasil tertangkap petugas, ke-5 awak kapal asal negara Myanmar diamankan ke kapal Hiu 01 milik petugas KKP untuk dilakukan pemeriksaan dokumen. Namun, karena tidak memiliki izin resmi, ke-5 awak kapal beserta barang bukti 1 unit kapal dan hasil tangkapan 100 kg ikan diamankan ke kantor KKP di Medan. KPU 01 sedang menebarkan jaring trol, lalu diputus karena untuk menghindari petugas mencoba melarikan diri. Alhamdulillah berhasil digagalkan. Pak, sudah berapa lama mereka masuk perairan kita dan sudah berapa banyak ikan yang mereka curi, Pak? Dari hasil tracking, kemudian dari pengakuan dari nakoda itu tadi sekitar kurang lebih 2 hari. Untuk ikannya sudah berapa banyak yang dicuri? Kurang lebih sekitar 100 kilo ikan campur. Nanti kita... Hingga kini ke-5 pelaku masih menjalani pemeriksaan di kantor KKP Indonesia wilayah Sumatera Utara. Sementara barang bukti kapal hingga saat ini masih disita untuk kemudian nantinya akan ditenggelamkan usai penyelesaian kasus. Muhammad Hamdani melaporkan dari Medan. Polisi akhirnya bisa menangkap host acara pornografi di media sosial yang menjadi buronan selama 2 bulan. Pelaku ditangkap di Pekanbaru yang merupakan 1 dari 4 tersangka rumah produksi pornografi yang digerebek pada April 2025 lalu. Polisi dari Direktorat Cyber Polda Sumatera Utara akhirnya bisa menemukan tempat persembunyian di sebuah rumah kos di Kota Pekanbaru. Ia dicari polisi selama 2 bulan karena menjadi tersangka kasus tindak pidana pornografi. Pria 36 tahun ini diduga menjadi host live pornografi di media sosial dan aplikasi pihak ketiga pada ponsel dan komputer pada April lalu. Dalam penggerebekan itu, polisi menangkap 3 orang tersangka yang berperan sebagai germo, sekaligus perekrut, serta sepasang remaja putra dan putri berusia 19 dan 15 tahun yang berperan sebagai talent. Rumah industri pornografi yang didalangi tersangka telah beroperasi sejak November 2024 lalu, menggunakan 5 akun media sosial yang telah di-ban. Tersangka mengaku dapat menghasilkan hingga 70 juta rupiah dari siaran langsung pornografi yang didapat melalui gift penonton. Termasuk sudah lama, yaitu dari mulai bulan November 2024 sampai ditangkapnya tanggal 14 April 2025. Jadi kita lihat di situ sudah lama yang bersangkutan melaksanakan live dengan mengikutsertakan anak di bawah umur. Oleh sebab itu, ini kejahatan yang sangat rentan dan dalam melakukan aksinya, saudara WWS ini dalam hal ini memiliki 5 akun, ya, di mana 5 akun ini yang kita ungkap adalah akun Presiden Mangkok. Kemudian yang 4 lagi sudah di-ban oleh TikTok. Sekali tayang saya dikit, Pak. Dikit. Iya. Totalnya keuntungan berapa total sampai sekarang?
Eh, kalau sampai 6 bulan sekitar 70 juta. Selama 6 bulan saya sekitar 70 juta. Dalam praktiknya, sekali siaran menampilkan adegan serta aktivitas seksual. Para talent dibayar sebesar Rp700.000. Polisi menyita sejumlah perangkat yang digunakan dalam rumah industri pornografi ini. Tersangka dijerat Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang pornografi dengan ancaman hukuman maksimal 12 tahun penjara. Tuti Alewelubis melaporkan dari Medan. Peristiwa pembunuhan gegerkan warga kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Sabtu malam, seorang wanita tewas di kos pacarnya. Mayat diduga sudah 3 hari lamanya dan terungkap setelah keluarga wanita menemukan lokasi kos si pelaku. Ada pembunuhan, jadi ditangkap. Warga berkerumun di depan tempat kos ex Hotel Cahaya Kasih di Jalan Bah Binonon, Lorong 6 Parluasan, Kecamatan Siantar Utara. Di tempat ini, warga mendapati seorang wanita bernama Juliana, 28 tahun, warga Simpang Pane, Simalungun, ditemukan tewas di dalam kamar kos pacarnya. Kasus ini berawal ketika keluarga korban mencari keberadaan Juliana yang diduga berada di tempat kos pacarnya. Namun tidak ada tanda-tanda penghuni kamar keluar. Pihak keluarga segera ke Polsek untuk meminta bantuan. Setelah dipaksa keluar, pelaku berlari keluar kamar dan ditangkap oleh polisi. Setelah kamar dibuka, ternyata ditemukan korban sudah tak bernyawa dan sudah kondisi berbau tak sedap. Orang tuanya yang mencari anaknya yang tidak pulang dan tidak ada kabar selama 3 hari. Kenapa? Berusaha untuk membuka kamar. Berusaha untuk membuka kamar, kemudian terlihat seorang laki-laki yang dikenal keluarga sebagai pacar. Karena dia mendengar ada apa bongkaran gedor-gedor, si laki-laki kabur, langsung dikejar, belum sempat orang itu masuk. Udah itu ketangkaplah. Selama ini pelaku dikenal cukup baik dan sopan. Namun dirinya tidak mengetahui jika si pelaku ternyata membawa pacarnya ke kos-kosan sudah sejak 3 hari lalu. Pelaku yang adalah sang pacar sudah ditahan polisi. Hingga kini pelaku masih berkelit dituding membunuh pacarnya. Namun pihak kepolisian masih memeriksa motif si pelaku. Yana Asmara melaporkan dari Pematang Siantar. Retret Kepala Daerah gelombang kedua di IPDN Jatinangor, Jawa Barat dibuka oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian. Atas perintah Presiden, Mendagri memastikan retret serupa akan diselenggarakan untuk para sekretaris daerah se-Indonesia. Boleh beda, tapi semangat para kepala daerah ini bersenam pagi tak kalah dengan para praja yang masih muda. Meski sempat terlambat 10 menit, senam dan apel pagi mengawali hari pertama retret gelombang kedua para kepala daerah di Institut Pemerintahan Dalam Negeri IPDN Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. Ternyata, di hari pertama ada saja kepala daerah yang belum terbiasa dengan ritme cepat penggemblengan ala militer ini. Itu ketok pertama, bukannya itu tanda mulai makan. Udah itu ketok kedua, belum selesai makannya. Hari ini harus tepat. Dan harus kompak. Ya harus kompak. Makannya nasi, Pak. Pidato pembukaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian Senin pagi menjadi awal pembekalan materi bagi 84 kepala daerah yang hadir. Hari pertama mereka dibekali materi ketahanan nasional dan dampak konflik geopolitik. Terlebih saat ini situasi antara Israel, Amerika Serikat, dan Iran tengah memanas. Pembekalan materi akan langsung disampaikan oleh menteri-menteri terkait sesuai tema yang dihadirkan. Mendagri pun mengungkap kendala jarak dan waktu bagi pemateri ternyata jadi alasan retret kepala daerah gelombang kedua tak dilaksanakan di Akmil Magelang. Selain itu, retret serupa juga akan digelar untuk para sekretaris daerah. Bapak Presiden sudah memberikan arahan pada saya, retret untuk sekda, provinsi, kabupaten, kota se-Indonesia nantinya di Magelang, dan para sekda ini kan adalah ASN atau birokrat yang paling senior. Kalau kepala daerah, wakil kepala daerah adalah pejabat politik
yang dipilih oleh rakyat. Itu yang kita akan berikan peningkatan kapasitas juga. Retret Kepala Daerah gelombang kedua ini digelar pada 22 hingga 26 Juni 2025. Para peserta akan mendapatkan materi yang padat, mulai dari ketahanan nasional hingga kepemimpinan dan komunikasi politik serta team building. Ramaditya Domas dan Hasto Aji melaporkan dari Sumedang, Jawa Barat.